Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara distribusi obat yang baik atau CDOB mengenai aspek CDOB, yaitu operasional. Sebelumnya, saya Safira Agustia, mahasiswi dari Universitas Cut Nyak Dien, Medan. Sebelum masuk ke inti, saya akan menjelaskan mengenai apa itu CDOB. Cara distribusi obat yang baik adalah metode distribusi atau penyaluran obat atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan mutu sepanjang jalur distribusi sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya, maupun mencakup pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat dari produsen hingga konsumen dengan memastikan kualitas obat tetap terjaga sepanjang proses distribusi. Adapun tujuan CDOB yaitu memastikan kualitas dan keamanan obat, menjaga integritas rantai distribusi, mencegah pemalsuan obat. Adapun prinsip umumnya yaitu pengadaan dari sumber resmi, penyimpanan sesuai kondisi yang direkomendasikan, penyaluran yang tepat, waktu dan terencana. Kemudian kita masuk ke intinya aspek cara distribusi obat yang baik atau CDOB tentang operasional. Baik, kita masuk ke bagian pengadaan. Yang pertama, sumber resmi, yaitu obat harus diperoleh dari produsen atau pemasok yang terverifikasi dan memiliki izin edar. Yang kedua, pemilihan pemasok, yaitu proses seleksi pemasok harus dilakukan dengan cermat, mempertimbangkan kualitas dan reputasi mereka. Kemudian kita masuk ke penyimpanan. Yang pertama, kondisi penyimpanan, yaitu obat harus disimpan dalam kondisi yang sesuai, termasuk suhu dan kelembapan yang direkomendasikan. Kemudian kebersihan, yaitu fasilitas penyimpanan harus bersih dan teratur dengan program pencegahan hama yang efektif. Yang ketiga, pemeliharaan peralatan. Semua peralatan penyimpanan harus dirawat secara berkala untuk memastikan fungsinya. Kemudian kita masuk ke bagian penyaluran. Yang pertama, dokumentasi. Setiap proses penyaluran harus didokumentasikan dengan baik untuk memastikan akuntabilitas. Yang kedua, metode penyaluran menggunakan metode FIFO, first in, first out, untuk menghindari kadaluarsa obat. Yang ketiga, pengembalian obat. Prosedur untuk mengelola pengembalian obat yang tidak terpakai atau kadaluarsa. Kemudian kita masuk ke manajemen mutu. Yang pertama, kebijakan mutu, menetapkan kebijakan mutu yang jelas untuk seluruh proses distribusi. Yang kedua, audit internal, melakukan inspeksi rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap standar CDOB. Kemudian ada pelatihan personal. Yang pertama, kualifikasi staf. Personal yang terlibat dalam distribusi harus memiliki pelatihan yang memadai mengenai CDOB. Yang kedua, peningkatan kapasitas, mengadakan pelatihan berkala untuk meningkatkan pemahaman tentang praktik distribusi yang baik. Kemudian selanjutnya ada kerjasama antar pihak yang berisi koordinasi, yaitu kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, industri farmasi, dan fasilitas distribusi sangat penting untuk menjaga integritas rantai distribusi. Kemudian ada prinsip kehati-hatian atau due diligence. Semua pihak harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap langkah distribusi untuk mengidentifikasi risiko dan memastikan traceability. Kemudian kita masuk ke dalam tantangan dalam implementasi. Tantangan dalam implementasi mencakup keterlambatan pengadaan, masalah logistik, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya CDOB di kalangan pelaku industri dapat menjadi tantangan dalam penerapan operasional CDOB. Nah, dari penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan dengan menerapkan semua aspek ini secara konsisten, CDOB bertujuan untuk menjamin bahwa semua produk farmasi yang didistribusikan aman, berkualitas, dan efektif bagi konsumen. Berikut sedikit penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching guys.